Kenapa kita tidak boleh mengklaim bahwa diri kita adalah Tuhan atau Allah? Karena alam semesta ini, termasuk diri kita, adalah manifestasi dari nur Tuhan, dari nur Allah. Kalau alam semesta adalah manifestasi dari nur Allah, maka semua berhak atas nur tersebut. Semua yang ada dalam alam ini adalah punya bagian dari kemuliaan nur Allah. Untuk itu, semua adalah bagian dari kemuliaan yang nyata, yang tak bisa kita bantah. Tak ada alasan kita mengklaim diri kita satu-satunya yang berhak atas nur Allah, nur Tuhan, sehingga menafikan makhluk-makhluk yang lain, bahwa yang lain sebagai penonton atau sebagian yang tidak berhak atas pancaran nur Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri kita, itulah bentuk kesombongan dan bentuk kegagalan memahami alam semesta yang merupakan kezahiran daripada nur ilahi, nur Tuhan. Nah, kalau mau sombong, ya lebih pantas sombong ya matahari, karena dengan cahaya matahari dia bisa menjadi sumber energi, jelas besar manfaatnya pada kehidupan. Lebih layak lagi bumi, air, api, angin. Jelas-jelas keberadaan mereka di alam adalah sumber kehidupan dan sangat nyata manfaatnya bagi makhluk yang ada, termasuk manusia. Nah, kalau dilihat daripada segi manusia, dari diri kita, bisa kita telah apa manfaat kita, sampai di mana baru manfaat kita di alam ini dibanding dari makhluk yang lain. Disinilah benang merahnya bahwasanya kita harus menyadari betapa lemahnya dan sangat kecilnya kita dibanding alam semesta. Ini akan membawa kita pada tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga kita butuh yang namanya kekuatan yang maha dahsyat, maha suci, maha sempurna, untuk menolong diri kita dari keterpurukan, dari kegagalan di alam ini, di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kekuatan yang maha kuasa, kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Inilah yang kita butuhkan untuk menyelaraskan di dalam kita menjalani kehidupan yang nyata di alam dunia ini. Lalu bagaimana langkah supaya kita terlepas dari egoisme, dari individualisme kita di alam semesta ini? Yang pertama yaitu kita menyadari bahwa alam semesta ini adalah merupakan kenyataan daripada nur Allah, nur Tuhan. Kita harus memahami bahwa alam semesta ini adalah kenyataan daripada nur Allah, nur Tuhan. Yang kedua, menerima kenyataan ini, menerima bahwa alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan perwujudan nur Allah, perwujudan daripada nur Tuhan, nur ilahi, pancaran daripada nur, pancaran daripada cahaya Tuhan. Yang ketiga, menyelaraskan diri kita dengan alam semesta, di mana diri kita tidak boleh berbenturan dengan alam. Ketika kita mampu menyelaraskan diri kita dengan alam semesta, disinilah yang dikatakan kita sudah bersinergi dengan alam
yaitu bentuk nyatanya adalah kita menjaga alam dan alam menjaga kita. Bersinergi dengan alam, inilah bentuk keselarasan. Jadi sama-sama bermanfaat, kita bermanfaat untuk alam, alam bermanfaat untuk kita. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Nah, ketika keegoan kita sudah turun, barulah datang yang namanya cinta kasih sayang, sehingga memancar yang namanya cahaya atau nur dari diri, sehingga mengantarkan diri kita kepada kebijaksanaan. Disinilah tersemat nyata yang namanya nilai-nilai lahiriah, nilai-nilai yang nyata, nilai Tuhan, nilai nur yang disebut nilai ilahiyah yang nyata pada diri manusia, tumbuh kembang dalam diri sehingga sampai pada puncak kita menjadi diri yang menjaga keseimbangan akan alam, menjadi diri yang menjaga keselarasan alam. Inilah dimaksud kita sebagai pemimpin, sebagai pengelola, penjaga, atau yang disebut khalifatullah.